Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau.
Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Prapaskah yang pertama yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Gria Merpati Mas Tangerang. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 WIB. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Marilah kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama dengan menyalakan sebuah lilin. Suluh yang menuntun langkah kita untuk menghayati janji keselamatan Allah bagi umatnya. Bukalah hati kepada Tuhan, rasakan cintanya merengkuhmu, melangkahlah bersamanya, jangan takut, Dia menjagamu. Bukalah hati kepada Tuhan, rasakan cintanya merengkuhmu, melangkahlah bersamanya, jangan takut, Dia menjagamu. Umat yang dikasihi Tuhan, datang dan ingatlah kasih Allah yang begitu besar. Kami datang untuk hidup bersama dengan Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi dunia. Datang dan ingatlah penyertaannya di dalam hidup kita. Kami datang dengan keyakinan bahwa Dia selalu hadir dalam kehidupan. Datang dan pujilah Dia yang memanggil kita untuk bertobat. Sebab kasih-Nya tak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya.
Umat yang dikasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, dalam minggu Prapaskah yang pertama ini, kita menghayati janji keselamatan Allah yang memberikan pengharapan bagi hidup kita. Sekalipun perjalanan hidup tak menentu, Ia tidak pernah ingkar janji. Sudahkah kita menyadari dan percaya pada Tuhan yang menggenapi janjinya? Mari sejenak kita merenungkannya. Mari berdoa. Ya Allah, saat segala keinginan diri kami terpenuhi, mudah bagi kami untuk mengaku bahwa janji penyertaan dari-Mu selalu nyata. Namun, di saat hidup kami penuh seteru, terkadang kami sulit untuk percaya akan janji-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Kiranya kami dapat bertobat dan tetap percaya pada janji keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar tidak mengingkari janji kami kepadamu, untuk tetap setia kepadamu dalam segala pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 91, ayat yang ke-14 sampai ke-16. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Menyusuplah dosa telah merusak kehidupan, mengubah dunia berselimut kegelapan. Manusia fana diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Dia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu menerpa, tetaplah kau percaya, anugerahnya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Dia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Tergulinglah batu dan halangan pun tersingkir, terbukalah jalan melampaui akal budi yang tak terbayangkan. Kita percaya terjadi, kuasa-Nya yang besar memberikan pengharapan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Dia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Silakan duduk, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, sesaat lagi kita bersama akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca setiap bagian bacaan Alkitab, mari bersama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita satukan hati kita di dalam doa.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu sebagai jemaat dan gereja. Kami memasuki masa raya Paskah, dan pada saat ini di Minggu Prapaskah yang pertama, kami juga terus memaknai bagaimana karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan, yang sedang Tuhan lakukan, dan juga terus Engkau lakukan. Dan di dalam pemaknaan tersebut ya Tuhan, biarlah kami bukan memaknai lewat cara pikir kami sendiri, tapi kami belajar untuk memaknainya di dalam tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Ada banyak sekali cara Engkau berkarya dan bekerja dalam hidup kami. Dan salah satunya akan kami alami lewat pelayanan firman pada saat ini. Untuk itu kami memohon dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, setiap kami yang akan membaca berita firman yang tertulis melalui Alkitab, mendengarkan berita firman yang akan dikatakan melalui khotbah, dan juga kami belajar untuk sedia melakukan apa yang menjadi kehendak daripada-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, di dalam tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus, kami bersama sebagai umat Tuhan memasuki pelayanan firman Tuhan. Kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku. Kepadamu
jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tuntunlah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Engkaulah Allah yang selamatkanku, Engkau ku nantikan sepanjang hari. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu aku percaya. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu telah ada mulai dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setia-Mu, ingat aku demi kebaikan-Mu. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu aku percaya. Tuhan itu baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang sesat. Dia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum dan mengajarkan jalannya pada orang yang rendah hati. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu aku percaya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, pada orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu aku percaya. Bacaan kedua dari surat 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan.
Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Injil pada hari ini, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kesaksian penulis Markus, dalam pasalnya yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kekasih, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea dan memberitakan Injil Allah. Katanya, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang senantiasa memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat Minggu Prapaskah yang pertama buat setiap kita. Saudara, pada saat ini tema kita bicara Allah yang tak ingkar janji. Wah, di sini siapa yang sudah pernah membuat janji atau pernah ditipu oleh orang karena janji? Mengalami kalau bahasa anak sekarang ghosting ya. Di ghosting. Saudara, perihal janji yang paling saya pribadi ingat itu adalah janji ketika menikah. Nah, menariknya saya itu menjadi seorang pendeta terlebih dahulu baru menikah. Dan sudah pernah melayani kebaktian peneguhan pemberkatan nikah terlebih dahulu baru saya menikah. Nah, biasanya seorang pendeta itu ketika melakukan kebaktian persiapan peneguhan pernikahan, maka pendeta itu kan ngajarin gitu ya. Mengajarkan kepada mempelai harus begini, gerak liturgisnya seperti ini. Nah, salah satunya adalah supaya bisa mengingat janji nikah. Kalau tidak salah 2 atau 3 kali saya melayani kebaktian peneguhan pemberkatan nikah sampai kemudian saya pribadi menikah. Nah, ini tahun ke-10 dalam kehidupan pernikahan yang saya alami. Tapi saya mau sedikit berbagi saudara-saudara. Ketika saya pribadi akhirnya menikah dan harus mengucapkan janji nikah, ini belum hari H, baru JR saja, ternyata gak gampang saudara-saudara. Mengucapkan janji nikah itu gak gampang. Ada semacam desiran, nervous, grogi dalam diri.
Tidak semudah ketika mengatakan kepada calon mempelai yang akan menerima peneguhan dan pemberkatan nikah, mengucapkan janji nikah. Giliran saya sendiri, saudara ketika mengucapkannya gak gampang. Lalu saya mencoba mundur jauh lagi ke belakang, ketika mengucapkan pernyataan di dalam sebuah kebaktian penabisan pendeta. Perasaan yang mirip, ketika saya coba refleksi, mirip sekali dengan apa yang dialami ketika mengucapkan janji nikah. Saudara, ternyata mengucapkan ataupun membuat sebuah janji itu enggak mudah. Mengatakan sebuah janji, mengucapkan sebuah janji itu enggak mudah, saudara. Dan biasanya, saudara, kalau orang berelasi dengan orang lain, maka yang paling kemudian menjadi salah satu hal yang menentukan kualitas dalam relasinya itu adalah orang tersebut bisa setia, bisa bertanggung jawab atau enggak nih terhadap janji yang udah dia buat. Saya coba pakai contoh lain, saudara. Misalkan saja kita punya rekan, teman yang gak pernah bisa dia itu on time. Gak pernah bisa tepat waktu. Penyakitnya adalah kalau janjian sama orang ini pasti terlambat. Ada saja alasannya. Saudara, kalau ketemu dengan orang seperti ini, kira-kira apa nih yang akan kita lakukan? Ada beberapa sih, saudara. Mungkin kita akan bilang, kalau begitu next time kita janjian sama dia, kita coba untuk menggeser saja waktunya. Kita katakan pertemuannya 30 menit lebih awal karena dia orangnya pasti akan terlambat. Atau di lain kesempatan kita mungkin akan bilang bahwa jangan pernah janjian lagi dengan dia. Enggak pernah bisa nepatin janjinya. Saudara, manusia itu bisa melupakan, bisa enggak bertanggung jawab terhadap janji yang udah dia buat. Manusia itu bisa melupakan janjinya. Janji kesepakatan untuk melakukan sesuatu, atau bahkan saudara yang lebih kompleks, lebih dalam lagi adalah janji dalam pernikahan. Janji dalam hidup. Manusia itu bisa melupakan janjinya. Nah, kalau tema kita saudara pada hari ini bicara, kalau Allah itu adalah Allah yang tidak ingkar janji. Allah adalah Allah yang setia. Allah yang berbeda dengan manusia. Perihal janji. Nah, untuk itu saudara, saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat dalam bagian bacaan Alkitab kita. Ini cerita kisah yang disampaikan yang menceritakan tentang janji yang dialami oleh Nuh. Saudara, dalam bagian bacaan Alkitab kita disampaikan, saya coba baca beberapa ayat yang semakin meneguhkan kita, saudara. Disampaikan demikian. Sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu. Dan bukan hanya dengan Nuh dan juga keturunannya, saudara-saudara. Dikatakan dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu. Itu ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Jadi yang pertama saudara, kita bersama melihat begini. Bahwa ada pernyataan janji yang disampaikan oleh Allah dalam kisah Nuh kepada Nuh dan keturunannya, dan bukan hanya berhenti di situ, tetapi juga kepada segala makhluk. Hal ini menandakan karya dan pekerjaan Allah yang dinyatakan kepada segala makhluk. Dan tentu kita ada di dalam karya Tuhan tersebut. Saudara, kalau kita itu disertakan dalam sebuah momen peristiwa, kita itu enggak dipisahkan, kita itu enggak dijauhkan, maka rasanya ada perasaan saudara-saudara dan saya kan kita merasa bahwa
oh kita itu diterima saudara. Tapi kalau kita ini gak diajak saudara, misalkan kita lagi ada orang yang berkumpul, lalu ketika kita datang tiba-tiba bubar saudara, orang yang lagi ngumpul itu. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Bisa macam-macam ya saudara ya. Kita bisa berpikir macam-macam, mungkin kita berpikir bahwa oh mereka gak suka dengan saya. Oh mereka gak senang dengan kehadiran saya. Oh mereka jangan-jangan lagi bicarakan saya nih. Ada banyak hal yang mungkin muncul di benak kita. Tapi kalau kita itu diterima di dalam sebuah kelompok, komunitas, ada perasaan sukacita. Ada damai sejahtera kan saudara-saudara kalau kita mengalami hal tersebut. Nah, perihal janji Allah adalah janji yang bukan sifatnya itu dialami oleh segelintir orang. Tidak bersifat parsial tapi holistik saudara-saudara. Dialami oleh seluruh makhluk hidup. Jadi bicara soal janji Tuhan adalah janji yang dialami oleh setiap makhluk hidup. Oleh saudara dan juga saya. Nah, ini kan penguatan yang teramat besar saudara-saudara di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersama ini mengalaminya, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menyatakan janjinya kepada segenap makhluk. Dan kita ada di dalam karya itu. Kita bukan di luar, kita bukan dijauhkan, kita ada di dalam karya itu. Kita ada di dalam bagian cara kerja Tuhan tersebut. Dalam ayat yang ke-11, saudara. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Yang kedua dalam Kejadian pasal yang ke-9 ini saudara menyampaikan sebuah janji Tuhan. Isi janjinya adalah sebuah ketetapan bahwa apa yang dialami, disaksikan oleh Nuh perihal sebuah peristiwa air bah itu, hal itu tidak akan terjadi lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kekuatan janji Tuhan di dalam kehidupan yang bukan hanya Nuh tapi juga setiap kita. Ada janji yang Tuhan katakan. Dan penguatan itu saudara muncul kembali di dalam ayatnya yang ke-15. Wah ini baik sekali. Kejadian 9 ayatnya yang ke-15. Aku, nah ini bedanya Allah dengan manusia nih saudara. Aku akan mengingat perjanjianku. Aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, sama seperti yang dikatakan oleh Allah dalam janjinya di awal yang tadi kita baca dalam ayatnya yang ke-9. Antara juga segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Coba kita perhatikan bagian bacaan kita di Alkitab, saudara. Aku akan mengingat perjanjianku. Bahwa Tuhan akan mengingat perjanjian itu saudara. Ini yang menjadi tema kita. Bahwa Allah itu adalah Allah yang gak ingkar janji. Saudara-saudara dan saya mungkin pernah mengalami ya dalam hidup kita bahwa hati kita ini terluka. Persoalan berelasi dengan manusia itu adalah persoalan yang tidak mudah. Perihal Kejadian pasal 9 saudara, beberapa waktu lalu istri saya DM saya sebuah meme cerita tentang Nuh. Dalam meme-nya itu meme bahasa Inggris atau kalau di bahasa Indonesiakannya dikatakan begini. Kenapa Nuh itu membawa hewan masuk ke dalam bahtera katanya. Mungkin udah ada yang lihat juga. Karena kalau bawa manusia itu ribet. Jadi yang dibawa itu hewan. Saudara,
berelasi dengan manusia, ada banyak dinamika yang terjadi ya di dalam kehidupan kita. Kita bisa terluka, kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati. Tetapi Allah tidak demikian. Allah bukan hanya sekedar mengucapkan, menyatakan janjinya, enggak sekedar hanya itu. Saudara dan saya kan mungkin bisa demikian ya. Kita katakan bahwa ya saya mengatakan ini, saya janji seperti ini. Saya mau melakukan ini, bahkan dalam pelayanan kita juga mengatakan itu, saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan sebagai panitia, sebagai pengurus di komisi badan pelayanan, ataupun bahkan sebagai penatua misalkan. Tapi di lain kesempatan saudara, apakah kita bisa setia terhadap janji itu? Seringkali ada banyak alasan yang membuat saudara-saudara dan saya juga ingkar terhadap janji yang sudah kita buat. Hari ini kita melihat perihal janji yang disampaikan oleh Allah kepada Nuh adalah janji yang bukan sekedar dikatakan, tapi adalah janji yang betul-betul ditetapkan dan diingat oleh Allah. Dan ini adalah sebuah penguatan saudara buat setiap kita. Ketika kita kebaktian pada saat ini saudara, mungkin bersama-sama kita datang di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Dan seringkali mungkin kita berpikir bahwa apa yang kita alami ini adalah sebuah perjalanan kehidupan yang tidak mudah, yang tidak mulus. Perjalanan kehidupan yang berat di dalam kehidupan kita. Tidak jarang saudara, kita akhirnya hanya fokus kepada masalah itu yang kita alami. Bukan kepada sesuatu yang sebetulnya lebih besar daripada masalah itu. Yakni kita harus ingat kepada Allah. Memang saudara, ini adalah sesuatu hal yang gak mudah. Khususnya ketika kita mengalami sebuah pergumulan hidup. Dan pergumulan itu saudara yang baru saja dilewati oleh Nuh. Dan untuk itu di dalam bagian bacaan Alkitab kita, dikatakan dalam ayatnya yang ke-16, saudara, dikatakan demikian. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya. Dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penguatan seperti itu juga yang menyapa dalam hidup saudara dan saya hari ini. Bahwa saudara dan saya tidak menjalani kehidupan sendirian. Orang terdekat kita sekalipun saudara, itu kan bisa melukai kita. Itu orang terdekat kita sekalipun. Jadi bukan hanya orang yang kita nggak kenal atau orang yang jauh, tapi orang yang dekat sekalipun dengan kita, itu bisa melukai hati kita. Tapi ada satu pemulihan saudara dan saya yang kita dapatkan pada hari ini, yakni ada janji daripada Tuhan yang Tuhan nyatakan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita perlu belajar mengingat karya Tuhan dan melihat karya Tuhan. Itulah yang kita baca di dalam Kejadian pasal 9 tadi saudara. Bahwa peristiwa yang berat, peristiwa yang tidak mudah itu dilewati. Dan ada penyataan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Nuh. Dan itu bukan hanya pada saat itu, tapi juga di sepanjang perjalanan seluruh kehidupan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk kemudian menutup dengan apa yang kita baca bersama di dalam Injil Markus pasalnya yang pertama. Bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini, di bagian bacaan ketiga di Injil Markus ini menyampaikan sebuah rangkaian
yang dimulai dengan peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Dan di situ ada sebuah penyataan dalam ayat yang ke-11 yang bunyinya begini. Engkaulah anakku yang kekasih, kepadamulah aku berkenan. Saudara, tidak jarang kita berpikir bahwa harusnya seseorang yang mengalami perkenanan Tuhan itu hidupnya itu bisa smooth. Gak ada masalah, baik-baik aja, happy ending, ceria. Tapi bagian bacaan Alkitab kita kan kemudian meneruskan ya, tentang cerita Yesus yang dicobai di padang gurun. Terjadi pencobaan di sana. Saudara dan saya, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka bukan berarti kita tidak menghadapi kesulitan hidup. Saudara dan saya akan mengalami kesulitan hidup. Perbedaannya saudara dan saya yang perlu menjadi sebuah penguatan, Tuhan gak pernah lepas dari hidup kita. Janji Tuhan tidak sama dengan manusia. Tuhan senantiasa menyertai kita. Untuk itu ketika mengalami kesulitan hidup, saudara dan saya punya tugas dan tanggung jawab. Untuk apa? Untuk enggak pernah berhenti berkarya, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-14 dan 15. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ada peristiwa penangkapan dari Yohanes, tapi Yesus meneruskan karyanya, memberitakan Injil. Saudara-saudara, marilah Minggu Prapaskah yang pertama ini, saudara-saudara dan saya mendapatkan sebuah pesan di dalam kehidupan kita. Kalau Allah itu adalah Allah yang tak pernah ingkar janji, Allah yang senantiasa menguatkan kita di dalam setiap pergumulan kehidupan saudara dan saya, maka saudara-saudara dan saya perlu untuk senantiasa berkarya di dalam Tuhan. Mari kita bersama merenungkannya. Karya seperti apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa menolong setiap kita. Selamat Minggu Prapaskah yang pertama. Selamat menghayati Allah yang tidak pernah ingkar janji untuk kehidupan saudara dan saya. Tuhan menolong. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kini kita bersama memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu bersyukur dan kini kami ingin menyampaikan doa syafaat kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi untuk setiap apa yang kami panjatkan dan doakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami di Indonesia, khususnya dalam situasi sosial, politik, dan ekonomi di negeri kami. Sebagai bangsa kami bersyukur, kami bersama-sama telah melewati pesta demokrasi melalui pemilu. Dan biarlah kedamaian, situasi yang kondusif di dalam kontestasi politik ini dapat terjadi. Kami berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di negeri kami, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bisa menjalankan tugas tanggung jawab. Demikian juga untuk para suksesor yang berikutnya, kami percaya karya Tuhan dinyatakan. Kami berdoa untuk kehidupan antar umat beragama, relasi antar umat beragama di negeri kami Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-gereja di berbagai tempat. Demikian juga untuk jemaat-Mu. Di setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian ini. Kami bersyukur sebagai gereja dan jemaat kami memasuki masa raya Paskah. Biarlah ini menjadi pemaknaan di dalam kehidupan keimanan kami. Kami bisa menghayati karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi bukan hanya berhenti kepada sebuah pemaknaan. Kami tahu bahwa pergumulan, tantangan dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami juga belajar dan diingatkan bahwa janji Tuhan tidak pernah padam. Janji Tuhan adalah janji yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin meresponsnya dengan cara hidup yang juga setia kepada Tuhan. Biarlah di dalam setiap karya, tugas, dan tanggung jawab melalui setiap pekerjaan, usaha yang kami lakukan, kami boleh mengingat karya Tuhan tersebut. Sehingga sekalipun kami mengalami kesulitan di dalam kehidupan kami, ini tidak melemahkan semangat, tidak melemahkan apa yang menjadi visi dan tujuan kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap karya dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kami akan menutup doa kami ini di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam penghayatan kita akan janji dan pimpinan Tuhan yang selalu hadir, marilah kita memberikan persembahan dengan penuh syukur.
1 Tawarik pasal 29 ayat 17a menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup ini. Kami dapat terus melangkah karena selalu ada pengharapan baru yang Engkau berikan. Oleh sebab itu, saat ini kami mempersembahkan ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi pelayanan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teruslah melangkah bersama Tuhan, sekalipun menempuh kesukaran. Saudara, jalan itu mungkin hina di mata dunia, namun sesungguhnya mulia di dalam Tuhan. Oleh karena itu tetaplah setia pada jalan yang Tuhan kehendaki, serta yakinlah teguh pada janji Tuhan. Nantikan
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.